Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya, dan di video kali ini seperti biasa saya ingin cerita tentang perubahan mindset yang ada pada diri saya. Yang mindset itu berubah ketika saya mendapatkan insight atau informasi baru yang saya dapat dari rekan kerja saya yang beberapa waktu lalu mengikuti pelatihan bersama saya, di mana dia saat ini udah mulai nyoba atau dalam masa percobaan untuk menjadi kepala admin. Nah, karena teman saya ini memang dia ikut pelatihan itu dengan tujuan supaya bisa menguasai materi yang ada di admin semuanya gitu ya, otomatis dia banyak sharing dan tidak sungkan-sungkan untuk berbagi pemikiran atau bertanya tentang banyak hal kepada atasan saya, termasuk sharing terkait apa yang dia rasakan dan beberapa hal yang menurut dia kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Karena dia teman dekat saya gitu ya teman-teman, akhirnya dia mendapat beberapa kesimpulan terkait beberapa hal yang selama ini saya keluhkan, yang dimana hal itu jujur membuat saya menjadi suudon gitu ya, terkait hal-hal yang saya keluhkan itu. Di video sebelumnya, saya seringkali membuat video yang menyudutkan atasan saya dan memposisikan diri saya seolah-olah sebagai karyawan yang teraniaya karena kebijakan atasan saya yang tidak adil. Bahkan saya seringkali menyebut diri saya ini sebagai anjing peliharaan atasan. Nah, kenapa saya selalu merasa teraniaya dan dianggap anjing peliharaan oleh atasan? Di antara penyebabnya adalah ketika saya punya keluhan, punya rasa keberatan, punya unek-unek untuk satu hal yang itu menyebabkan kenyamanan kerja saya terganggu atau itu memberatkan saya biasanya kurang didengarkan, kurang digubris, dan kurang dianggap. Kemudian yang kedua, apabila saya berbuat salah, itu seolah-olah kesalahannya tuh fatal. Jadi langsung ditegur gitu ya, dibiarin. Saya inginnya kalau misalkan saya salah itu, ya ditegur atau jangan dibuat rame dulu lah gitu. Tapi yang terjadi pada saya adalah, misalkan saya ngerjain dengan maksimal tapi ada kesalahan, itu jadi langsung rame dan seolah-olah saya disudutin gitu. Saya ngerasanya kayak gitu ya teman-teman. Sedangkan rekan kerja saya yang lain yang dimana secara kerjaan dia tidak sebanyak saya, kalau dia salah ya udah enjoy aja, nggak ada yang nyalahin gitu. Itu yang membuat saya ngerasa kok begitu ya. Kemudian juga dari segi beban kerja, ya saya juga udah sering cerita ya teman-teman bahwasanya beban kerja saya itu jauh lebih padat dibandingkan teman-teman yang lain. Mungkin dari segi kesulitan nggak ada yang sulit ya, tapi dari segi kerapatan atau kepadatan jam kerja, intensitas bekerja, saya jamin kerjaan saya intensitasnya pasti yang paling padat dibandingkan rekan kerja yang lain. Sehingga karena beberapa hal yang saya sebutkan di atas tadi ya, diantaranya kalau punya keluhan atau keberatan tidak didengarkan, kemudian diberi kerjaan yang lebih banyak, kemudian kalau berbuat salah sedikit aja langsung rame, ditegur, disudutin, maka saya menyimpulkan bahwa atasan saya itu orang yang kecerdasan emosionalnya rendah. Karena gini teman-teman, orang yang kecerdasan emosionalnya baik atau bahkan cerdas, dia ini kalau misalkan ada orang yang baik kepada dia, maka dia akan berlaku lebih baik lagi, membalas dengan perlakuan yang lebih baik lagi. Sedangkan orang-orang yang kecerdasan emosionalnya rendah atau bodoh, saat ada orang yang berbuat baik kepada dia, yang menguntungkan dia, yang membantu dia, dia malah ngelunjak. Dan hal inilah yang saya rasakan gitu, ketika saya yang udah berusaha membuat atasan saya senang, kok diperlakukan dengan kurang menyenangkan, sedangkan rekan kerja saya yang lain yang biasa-biasa saja, bahkan cenderung merepotkan atasan saya, kok mereka diperlakukan dengan baik. Seolah-olah setiap keluhan mereka, setiap keberatan mereka itu sesuatu yang berarti dan langsung didengarkan dan diambil dan dicarikan solusinya gitu. Selanjutnya, saya juga menyimpulkan bahwasanya atasan saya ini lemah. Di antara rekan-rekan kerja saya yang lain, saya itu orang yang paling gak vokal dan paling pemalu dan pendiam, dan tentunya gak enakan. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya saya gak nyaman, gak enak, saya tuh gak speak up dulu sebelum saya emang benar-benar gak kuat gitu. Nah, mungkin karena alasan saya ini jarang komplain, maka atasan saya menganggap, wah, orang ini masih gak ngelunjak nih, ya udah semua kerjaan tumpukin ke dia. Sedangkan rekan kerja saya yang lain mungkin karena sedikit-sedikit speak up, artinya dikit-dikit komplain, dikit-dikit bersuara gitu, atasan saya tuh risih gitu dan gak mau ribet. Artinya di sini dia kurang punya power untuk mendrive bawahan, yang bawahan ini sedikit-sedikit suka speak up. Akhirnya yang ada adalah setiap bebannya itu dilimpahkan ke karyawan atau bawahan yang menurut dia pendiam dan penurut. Dalam hal ini saya. Nah, itu beberapa kesimpulan yang saya simpulkan sendiri dari prasangka saya karena perlakuan yang saya dapatkan. Namun setelah teman saya yang ikut pelatihan bersama saya ini sharing ke saya bahwasanya dia punya pandangan lain terhadap mengapa atasan saya seperti itu, akhirnya saya mulai berubah pikiran. Lalu apa saja informasi yang teman saya bilang ke saya terkait atasan saya itu? Yang pertama, atasan saya memberikan pekerjaan yang lebih banyak kepada saya dibandingkan ke rekan kerja admin yang lain, itu karena dia percaya kepada saya. Maksudnya gimana? Jadi di antara teman saya yang lain katanya, saya ini kalau dikasih kerjaan emang yang paling nurut gitu, meskipun bisa ataupun enggak ya udah itu belakangan. Yang penting ketika dikasih kerjaan nggak cepet-cepet nolak, nggak perhitungan, nggak ini untungnya buat saya apa, oh ini kan bukan kerjaan saya bukan tipe orang seperti itu. Oleh sebab itu makanya atasan saya mempercayakan kerjaan-kerjaannya kepada saya karena dinilai mampu melakukannya. Kemudian selanjutnya informasi yang saya dapatkan dari teman saya ini adalah kemungkinan kenapa atasan saya lebih banyak memberikan beban kerja kepada saya, karena atasan saya sebelumnya sudah coba memberikan beban kerja tersebut kepada rekan kerja yang lain, tapi ya mungkin kurang memuaskan. Entah itu karena si orang yang diberi beban ini kerjanya kurang maksimal, tidak ikhlas, perhitungan, cepat ngeluh, dan lain sebagainya. Maka atasan saya memutuskan untuk ya udahlah kerjaan ini
kasih aja ke saya, yang mungkin dinilai akan bisa melakukannya. Dengan kata lain, atasan saya memberikan kerjaan yang lebih banyak kepada saya dibandingkan kepada yang lain adalah ya karena atasan saya udah kurang percaya sama rekan kerja yang lain. Karena mungkin ya cepat ngeluh tadi dan perhitungan. Informasi yang ketiga yang ini merupakan kemungkinan, kata teman saya, kenapa atasan saya lebih banyak memberikan pekerjaannya kepada saya dibandingkan kepada rekan kerja yang lain, yakni atasan saya ini ingin membuat rekan kerja saya yang cepat ngeluh, kurang totalitas dan perhitungan ini supaya dia nggak betah. Maksudnya gimana? Atasan saya ingin ketika di lingkungan kerja itu, misalkan saya ini sibuk kerjaan, yang lain sibuk kerjaan, tapi dia yang suka perhitungan dan cepat ngeluh ini dibuat lebih banyak santainya. Dengan tujuan, seandainya rekan kerja saya ini berpikir bahwasanya dia ini dibiarkan atau kurang diperhatikan, ya dia jadinya malu dan ngerasa gak nyaman. Dan karena dia ngerasa gak nyaman itulah yang menyebabkan dia nantinya ingin keluar dengan sendirinya tanpa harus diusir atau disuruh keluar. Jika si karyawannya sadar, ya mungkin akan terjadi perbaikan. Entah itu dia jadinya gak nyaman kemudian keluar, atau dia jadinya melakukan perbaikan dan introspeksi diri sehingga dia menjadi karyawan yang gak perhitungan dan lebih produktif lagi. Tapi kekurangannya, kalau misalkan si karyawan ini belum sadar juga bahwasanya dia itu kinerjanya tidak seperti yang diharapkan atasan, maka dia ketika semakin jarang diberi pekerjaan, dia semakin senang dan nyaman. Bahkan dia ngerasa, pekerjaan saya mah enak ya, dikit tapi gajinya sama dengan yang lain, gak kayak yang lain capek-capek tapi kok ya pemasukannya sama-sama aja. Mungkin dia akan punya mindset seperti itu. Lalu kenapa beberapa waktu lalu saya punya pikiran kotor atau punya prasangka buruk terhadap atasan saya? Ya semua ini terjadi karena tidak adanya komunikasi yang baik. Kalau misalkan saat itu atasan saya bilang ke saya bahwasanya ketika kita bicara empat mata misalkan, ya alasan saya memberikan kamu beban kerja yang lebih banyak ini ya karena saya percaya kepada kamu, karena dibandingkan yang lain kamu misalkan lebih bisa diandalkan. Oleh sebab itu mohon untuk kamu tetap menjalankannya dengan ikhlas, dengan sabar. Semoga nanti ini untuk kebaikan kamu juga. Kalau misalkan ada kata-kata itu aja dari atasan saya ke saya yang intinya menerangkan bahwasanya kondisi sebenarnya seperti itu dan tujuan dia memperlakukan saya seperti itu, ya mungkin saya akan bisa menerima dan tentunya saya nggak akan punya pikiran buruk atau prasangka buruk terhadap atasan saya. Tapi sayangnya komunikasi itu tidak ada dan baru saya dapat dari teman saya yang ikut pelatihan bersama saya ini. Sehingga karena tidak ada komunikasi yang baik dari atasan kepada saya, menyebabkan saya mengambil kesimpulan sendiri yang dimana isi kesimpulan itu semuanya berupa prasangka buruk kepada atasan saya. Nah akhirnya setelah saya mendapatkan insight atau informasi baru dari teman saya ini, saya sekarang berubah pikiran. Meskipun dengan perlakuan yang sama, tapi saya berubah pikiran. Dan ini cukup membuat hati saya lapang ya teman-teman. Di antara perubahan mindset yang saya lakukan adalah ketika saya diberi kerjaan yang lebih banyak, maka saya berpikir bahwasanya atasan saya itu sangat percaya kepada saya ini gak akan mudah menyerah, gak akan mudah mengeluh, dan saya mampu melaksanakan tugas yang dia berikan. Itu mindset pertama. Tadi kan di awal ketika saya dikasih kerjaan banyak, saya ngerasa bahwasanya saya anjing peliharaan. Tapi sekarang setelah berubah mindset saya berpikir bahwa ketika saya dikasih kerjaan yang banyak, artinya saya sangat dipercaya oleh atasan saya dan bisa melakukan tugas yang diberikan. Kemudian selanjutnya dengan adanya saya diberi pekerjaan yang lebih banyak, menyebabkan saya ini lebih produktif dan tentunya punya mental bekerja yang kuat. Karena terbiasa diberi beban kerja yang berat, sehingga itu membentuk mental saya menjadi lebih kuat lagi. Dan tentunya sebagai karyawan, saya merasa lebih produktif dan tentunya punya nilai manfaat yang baik untuk keberlangsungan perusahaan. Kemudian, yang selanjutnya, dengan lebih banyaknya saya diberi pekerjaan, tentunya akan lebih banyak ilmu yang saya dapatkan. Sehingga bagi saya itu keren ya teman-teman. Gimana enggak gitu ya. Kita ini selevel misalkan, tapi saya ada di level saya sendiri gitu. Enggak sejajar dengan mereka. Dan bagi saya itu membanggakan gitu ya. Nah yang selanjutnya ketika saya lebih banyak keahlian dan lebih banyak ilmu, lebih banyak menguasai job desk yang ada di tempat tersebut dalam hal administrasi, maka otomatis kesempatan saya untuk jenjang karir atau untuk kenaikan jabatan itu lebih besar dibandingkan teman kerja saya yang lain. Ya meskipun nggak di tempat tersebut ya, karena mungkin nggak ada peluangnya, ya saya bisa keluar dari tempat kerja yang sekarang ini dan nanti ngelamar di tempat kerja yang lain dengan pede dan tentunya saya yakin saya bakal berada di level yang lebih dari sekarang. Itu keyakinan saya ya teman-teman setelah mendapat informasi dari teman saya tadi. Nah jadi itu ya teman-teman beberapa mindset yang saya rubah setelah saya mendapatkan informasi baru. Dan sekarang dada saya ngerasa lebih enak aja gitu, nggak ada seudon, nggak ada apa. Saya makin semangat untuk kerja karena saya yakin ada masa depan yang cerah, entah tahun ini atau kapanpun. Tapi saya yakin saya akan mampu meraih level yang lebih tinggi daripada level yang ada sekarang dibandingkan orang-orang yang mungkin lebih enak dari saya. Terima kasih udah nonton ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, and comment. Please subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.